Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya itu Hans Arsenda Girsang dengan NIM 2303060069. Saya dari Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pencernaan lipid pada ruminansia. Pencernaan lipid pada usus halus ruminansia sangat mirip dengan proses pencernaan lipid pada hewan monogastrik. Dua sekresi utama yang mungkin proses ini adalah cairan empedu dan pankreas. Empedu memasuk garam dan jus pankreas serta enzim. Senyawa ini menyerap asam lemak dari partikel pakan dan bakteri, sehingga memungkinkan pembentukan misel. Setelah misel terbentuk, mereka memfasilitasi transfer lipid yang tidak larut dalam air melintasi sel epitel usus jejunum, tempat asam lemak diserap. Di dalam sel epitel usus, asam lemak diesterifikasi ulang menjadi trigliserida dan kemudian dikemas menjadi kilomikron untuk diangkut melalui getah bening ke darah. Baiklah, yang pertama itu lipolisis. Pada ruminansia, proses lipolisis ini terjadi di dalam rumen retikulum, yang merupakan bagian pertama dari sistem pencernaan ruminansia. Berikut adalah proses lipolisis pada rumen retikulum pada ruminansia. Yang pertama itu masuknya lipid ke dalam rumen. Lipid yang berasal dari pakan masuk ke dalam rumen retikulum. Lipid ini yang dapat berupa trigliserida, fosfolipid, atau glikolipid. Yang kedua itu aktivitas enzim lipase. Di dalam rumen terdapat mikroorganisme rumen seperti bakteri, protozoa, dan fungi yang menghasilkan enzim lipase. Enzim lipase ini akan memecah atau menghidrolisis ikatan ester pada lipid sehingga menghasilkan asam lemak bebas dan gliserol. Pembentukan asam lemak bebas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pencernaan lipid dan metabolismenya yang terjadi di dalam rumen retikulum pada manusia, khususnya terkait pada proses lipolisis. Lipolisis ini adalah proses pemecahan atau hidrolisis lipid atau lemak menjadi asam lemak bebas atau gliserol. Pada ruminansia, proses lipolisis ini terjadi di dalam rumen retikulum, yang merupakan bagian pertama dari sistem pencernaan ruminansia. Baiklah, setelah lipolisis itu ada biohidrogenasi. Biohidrogenasi asam lemak tidak jenuh adalah transformasi besar kedua yang dapat dialami oleh lipid makanan dalam rumen. Asam lemak ini dengan ikatan rangkap diubah oleh mikroba untuk membentuk asam lemak yang lebih stabil. Asam lemak seperti asam linoleat diubah menjadi asam lemak terkonjugasi. Misalnya, asam linoleat terkonjugasi atau CLA, yang ikatan lengkapnya tidak dipisah oleh gugus metilen atau CH2. Posisi ikatan lengkap ini diubah dan asam lemaknya pun diubah menjadi lemak atau trans yang lebih stabil. Beberapa asam lemak bernomor ganjil, misalnya C19:0, dan rantai bercabang juga tercipta selama proses ini. Misalnya asam linoleat C18:2N sampai 6, yang ikatan lengkapnya berada pada posisi cis 9 sampai cis 12, diubah menjadi beberapa isomer CLA selama langkah konversi ini. Yang ketiga itu sintesis asam lemak. Sintesis asam lemak terjadi di sitosol. Apa sih penyebab sintesis asam lemak? Glukosa adalah sinyal kunci untuk penyimpanan lemak. Kelebihan energi atau ATP yang dihasilkan dari glikolisis dan siklus TCA diambil oleh tubuh untuk diubah menjadi lemak. Ketika kadar ATP meningkat melebihi kebutuhan sel, ATP mulai terakumulasi yang merangsang aktivitas enzim asetil-CoA karboksilase. Peningkatan konsentrasi insulin juga diperlukan untuk merangsang aktivitas asetil-CoA karboksilase. Bisintesis asam lemak dimulai dengan 2C asetil-CoA seperti oksidasi beta. Asetil-CoA juga berasal dari lemak, karbohidrat, atau beberapa asam amino. Sintesis asam lemak terjadi di sitosol, retikulum, endoplasma. Rantai asam lemak dirangkai dalam 2 unit C berasal dari
asetil-CoA dengan menggabungkan ujung karboksila dari satu fragmen ke ekor metil fragmen lainnya, menghasilkan asam palmitat C16-0 sebagai bentuk akhir. Sintesis asam lemak mikrobia, sisa ALB yang tidak diserap ke dalam darah atau mengalami biohidrogenasi digunakan oleh mikroba rumen untuk mensintesis asam lemak baru atau SFAM. SFAM merupakan sumber asam lemak penting bagi rumenansia. Beberapa asam lemak esensial yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh rumenansia SFAM dikonvertasi ke dalam protein mikroba dan dinding sel mikroba yang kemudian dicerna dan diserap oleh rumenansia. Ada beberapa faktor yang mengaruhi metabolisme lipid di rumen. Yang pertama itu jenis dan jumlah lipid dalam ransum, aktivitas dan populasi mikrorumen, pH rumen, interaksi antara lipid dan komponen ransum lainnya. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Jika ada kata-kata salah dan kekurangan, saya minta maaf. Sekian dari video saya. Terima kasih.